Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fania Rahmasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai definisi digital jurnalis. Materi yang pertama itu mengenai vigilantisme digital dalam aksi boykot produk Israel di media sosial. Jurnalisme digital atau jurnalisme warganet secara konseptual mirip dengan jurnalisme warga. Ini melibatkan individu biasa, bukan jurnalis profesional yang terlibat dalam praktik jurnalis. Jurnalisme digital juga mewujudkan bentuk pemantauan sosial di mana individu mengawasi satu sama lain dan institusi. Contohnya itu pada tahun 2024, gerakan boykot produk Israel berkembang pesat melalui media sosial. Salah satunya itu seorang warganet dengan akun @solidaritas_palestina mengunggah daftar produk yang terkait dengan Israel di Twitter, kemudian disertai dengan tagar hashtag boykot produk Israel. Unggahan ini viral dengan ribuan like, retweet, dan komentar yang mendukung. Baik, materi selanjutnya mengenai digitalisasi praktik jurnalistik di era new normal. Studi kasus pada jurnalistik media mall online. Jurnalisme digital didefinisikan sebagai bentuk jurnalisme yang memanfaatkan sumber daya digital untuk produksi dan penyebaran berita. Di era digital, jurnalis diharapkan serbaguna dengan keterampilan multimedia. Jurnalis di mall online dapat menyajikan berita secara lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan konsumsi informasi di era digital. Contohnya pada tahun 2021, Tempo menerbitkan laporan mendalam mengenai dugaan korupsi di pemerintahan yang melibatkan data yang dikumpulkan melalui sumber digital dan wawancara online. Baik, materi selanjutnya. Konstruksi realitas sosial dalam jurnalisme investigasi, analisis naratif, laporan mendalam Tempo. Jurnalisme digital, khususnya di bidang pelaporan investigasi, mencakup beberapa aspek kunci yang mencerminkan evolusi dan adaptasi terhadap landscape digital. Dengan munculnya informasi yang salah, kebutuhan akan jurnalisme investigasi yang kredibel dan terverifikasi menjadi lebih kritis. Efektivitas jurnalisme semacam itu terbukti dalam berbagai investigasi yang dilakukan oleh outlet seperti Tempo. Contohnya itu pada tahun 2021, Tempo menerbitkan laporan yang mendalam mengenai dugaan korupsi di pemerintahan yang melibatkan data yang dikumpulkan melalui sumber digital dan wawancara online. Baik, materi berikutnya. Sinergi institusi pendidikan dengan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Jurnalisme digital ini adalah pendekatan modern untuk jurnalisme yang memanfaatkan platform dan teknologi digital untuk mengumpulkan, memproduksi, dan menyebarkan berita dan informasi. Contohnya itu praktik jurnalisme digital melibatkan penelitian menyeluruh dan verifikasi informasi. Jurnalisme didorong untuk berkonsultasi dengan sumber utama dan otoritatif untuk memastikan keakuratan informasi yang mereka sajikan. Ini sejalan dengan pendekatan akademis dalam melakukan penelitian. Baik, materi selanjutnya. Efektivitas komunikasi jurnalistik online dalam kampanye pemilu tahun 2024. Dalam jurnalisme digital ini mencakup semua jenis jurnalis yang memanfaatkan media digital, termasuk sumber online, televisi, dan radio. Definisi luas ini menyoroti integrasi berbagai platform digital dalam pelaporan dan penyebaran berita. Contohnya itu efektivitas komunikasi jurnalisme digital dalam kampanye pemilu 2024. Itu bisa kita lihat pada penggunaan media sosial oleh para calon legislatif untuk menyebarkan pesan dan program mereka. Baik, materi selanjutnya. Jurnalisme di era digital. Jurnalisme digital adalah bentuk jurnalisme kontemporer yang memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menyebarkan berita. Contohnya itu, jurnalisme digital di era pendidikan dapat dilihat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di salah satu SMA, yaitu SMA Kristen Bukanan, di mana mahasiswa itu dilibatkan dalam pembuatan konten berita untuk situs web sekolah. Baik, materi selanjutnya. Penerapan citizen jurnalisme dalam pemberitaan lingkungan hidup di media online. Jurnalisme digital ini memungkinkan tidak hanya jurnalis profesional, tetapi juga warga negara biasa untuk melaporkan peristiwa.
Pendekatan multimedia ini memperkaya penceritaan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peristiwa berita. Contohnya penerapan jurnalisme warga dalam pemberitaan lingkungan hidup adalah ketika seorang warga di Papua melaporkan kerusakan hutan akibat pembakaran liar melalui platform tabaos.id. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai Line Today dan kualitas jurnalisme Indonesia. Jurnalisme digital ini mewakili perubahan mendasar dalam cara berita diproduksi dan dikonsumsi, informatisasi, internasionalisasi, individualisasi, dan informalisasi. Jurnalisme mencerminkan tren masyarakat yang lebih luas yang berdampak pada bagaimana berita dibuat dan dikonsumsi. Contohnya itu penerapan jurnalisme digital melalui Line Today adalah ketika platform ini menyajikan berita yang terkini tentang bencana alam yang ada di Indonesia seperti gempa bumi yang ada di Pulau Sulawesi contohnya. Baik, materi selanjutnya yaitu perspektif norma pada jurnalisme digital. Jurnalisme digital adalah konsep multifaset yang dapat dipahami melalui berbagai lensa. Seperti yang dibahas dalam jurnal, perspektif ini mendorong pemeriksaan kritis terhadap standar dan nilai-nilai yang harus memandu jurnalisme digital dalam usahanya untuk melayani kepentingan publik. Contohnya itu adalah seorang jurnalis yang bekerja di media digital menggunakan platform online untuk menyebarkan berita tentang pemilu. Materi selanjutnya mengenai edukasi pengenalan jurnalistik kepada generasi digital. Berdasarkan hasil dari jurnal edukasi pengenalan jurnalistik kepada generasi digital, itu tuh menjelaskan bahwa jurnalisme digital mengacu pada praktik pelaporan berita dan informasi utama melalui platform digital seperti situs web, media sosial, dan outlet berita online. Contohnya itu di sekolah menengah atas Kristen Kanan, siswa diajarkan tentang jurnalisme digital melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan meningkatkan keterampilan mereka dalam menulis dan melaporkan berita secara efektif. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.